Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali melanjutkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman ini, melakukan kehendaknya, dan membagikan kebenaran ini bagi sesama kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat-ayat yang baru saja kita baca dengarkan memiliki topik yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu aman dalam tangan Tuhan. Kalau kita menelusuri ayat demi ayat sebagaimana dituliskan di dalam Mazmur 31 ayat 1 sampai 9 ini, maka kita menemukan beberapa pembelajaran penting. Pertama, kedekatan Daud dan Tuhan. Suatu kedekatan atau interpersonal relationship yang perlu menjadi bagian penting di dalam kehidupan spiritual kita. Kita berdekatan dengan Tuhan, sehati sepikir dengan Tuhan. Hanya mungkin kalau Tuhan sendiri yang terlebih dahulu berinisiatif mengajak kita, membawa kita berdekatan dengan Dia. Karena kita menyadari keterbatasan kita dan kelemahan kita. Dengan keadaan kita yang berdosa dan keadaan kita yang terbatas, di dalam kasih dan anugerahnya kita ditarik di dalam kasih dan anugerah Allah itu kepada dirinya untuk bisa memiliki interpersonal relationship, suatu hubungan personal pribadi yang intim dengan Tuhan Allah. Demikian yang dijalani dan diterima oleh Daud. Begitu juga dengan saya dan saudara, di dalam Kristus kita memiliki hubungan dekat dengan Allah Bapa kita. Ini menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan di bumi ini. Pembelajaran ini penting supaya ketika kita menghadapi apapun, menjalani kehendak Tuhan seperti bagaimanapun, kita diberikan kekuatan dari dalam oleh Tuhan. Kita diarahkan oleh Roh Kudus untuk menjalankan kehendak Allah dengan tepat dan benar. Tentunya ada banyak kekurangan kelemahan kita mau biarlah Tuhan yang memimpinnya. Pembelajaran yang kedua adalah suatu kerinduan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah di dalam kehidupan kita. Pertolongan yang sungguh datangnya dari Allah ini karena memang mengenal Allah yang berdaulat dan yang berkuasa atas hidup kita. Karena kita tidak mungkin dapat memiliki kemampuan untuk menolong diri sendiri. Kalaupun kita bisa menolong diri sendiri, ada keterbatasannya. Macam-macam keterbatasan itu. Dari pengalaman kita, pengetahuan kita, kondisi situasi yang ada yang kita hadapi dengan diri sendiri, fisik kita, dan beragam kondisi lingkungan kita. Tetapi karena kita tahu bahwa kita mengenal Allah yang tak terbatas, perlindungan Tuhan itu melampaui apa yang mungkin kita bisa persiapkan. Ada orang yang melindungi dirinya dengan suatu tindakan yang sebenarnya semua orang dunia juga melakukannya. Misalnya, seseorang ingin berkendara, maka selain pemerintah memberikan pengaturan supaya menggunakan safety belt bagi yang berkendaraan roda 4 atau lebih, atau menggunakan helm bagi yang menggunakan kendaraan
roda 2, dan seterusnya. Itu untuk melindungi. Kita juga dapat melindungi kita dari panasnya terik matahari atau hujan ketika kita berjalan dengan menggunakan payung atau topi. Kita juga bisa melindungi diri kita dari berbagai macam ancaman yang ada dalam situasi lingkungan kita dengan kita memiliki tempat tinggal. Banyak cara yang diupayakan manusia untuk melindungi dirinya. Tetapi semua itu alami, tidak lebih dari hal-hal yang juga orang dunia lakukan. Lalu apa yang membuat kita berbeda minta perlindungan dari Tuhan? Karena memang musuh kita dan kuasa kegelapan serta roh jahat itu tidak dibatasi dengan apa yang kita lindungi pada tubuh kita atau hati kita. Pikiran-pikiran jahat selalu berseliweran di sekitar kita. Bahkan kemungkinan kita menghadapi celaka dan kondisi yang tidak menyenangkan bisa terjadi. Dan disinilah kita percaya bahwa dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan itulah kita mendapatkan proteksi yang sesungguhnya. Yaitu kita tidak terjebak atau terseret di dalam cobaan, gangguan si jahat, atau hal-hal yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan perlindungan itu dari Tuhan? Tentunya kita selalu punya keinginan berdoa, meminta belas kasihan Tuhan. Berdoa bukan hanya sekedar nafas bagi kehidupan rohani kita, berdoa juga menunjukkan rasa kebergantungan kita kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan si pencoba itu datang menyerang kita. Kita juga tidak tahu kapan orang-orang jahat mengganggu dan mencobai kita. Kita juga tidak tahu kapan keinginan-keinginan dari dunia kedagingan ini muncul. Karena itu perlulah kita senantiasa berdoa. Berdoa meminta belas kasihan Tuhan, kebergantungan kita kepada Tuhan. Dan di dalamnya kita meminta kuasa yang datangnya dalam nama Tuhan. Seperti yang dikatakan bahwa di dalam nama Tuhan ada kuasa yang menghancurkan kegelapan. Di dalam nama Tuhan ada kuasa yang memberikan tuntunan dan bimbingan. Pembelajaran yang kedua ialah marilah kita bersama-sama selalu menyadari bahwa hanya Tuhan sajalah tujuan, fokus kehidupan kita. Kita tidak mengarahkan diri kita kepada apa yang dibuat Allah dan apa yang kita buat. Alam semesta dan segala isinya itu buatan Allah. Kita tidak fokus atau mengarahkan diri kepada hal tersebut. Kita juga tidak fokus dan mengarahkan diri pada buatan tangan kita. Karena semuanya adalah ciptaan, semuanya adalah terbatas. Kita hanya fokus kepada Tuhan Allah yang hidup, yang roh adanya. Yang maha hadir, maha kuasa, maha tahu. Dengan mengerti tentang hal ini, maka kita menolak pemujaan kepada apapun selain Tuhan Allah. Kita tidak menyembah nabi, tidak menyembah rasul, tidak menyembah manusia, tidak menyembah orang-orang suci, bahkan tidak menjadikan mereka pengantara. Hanya ada satu dan satu-satunya Tuhan Yesus Kristus pengantara kita. Dan juga hanya kepada Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiganya yang esa, yang mana kita patut menyembah dan meninggikan dirinya. Pelajaran yang ketiga, yang terakhir ialah marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena kesetiaan Tuhan. Kita bukan hanya punya kemampuan untuk bisa mengekspresikan kegembiraan kita, tapi kita juga bersukacita, bersorak-sorai dalam situasi apapun. Untuk kita bisa menikmati kasih setia Tuhan. Karena kita bisa setia, saya dan saudara bisa setia karena kesetiaan Tuhan. Bukan karena saya bisa, mampu, hebat, tetapi karena kesetiaan Tuhan. Kiranya dengan renungan yang singkat ini menolong saudara, menolong kita semuanya untuk bersama-sama menikmati kenyamanan dalam perlindungan Tuhan. Amin.